Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organisasi kantor. Materi ini merupakan materi pembuka di semester 2 ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Next. Nah, tujuan kita belajar tentang organisasi kantor ini, yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian organisasi kantor. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan macam-macam organisasi. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip organisasi. Yang keempat, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk dari organisasi kantor. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menganalisis struktur organisasi kantor. Dan manfaatnya adalah diharapkan setelah belajar materi ini, kalian bisa merancang sendiri sebuah struktur organisasi untuk organisasi kalian sendiri. Nah, organisasi kantor ini berasal dari dua kata. Berasal dari kata secara etimologi dan ensiklopedia. Nah, secara etimologi, asal kata organisasi ini berasal dari kata to organize, yang artinya menyusun sebuah bagian-bagian terpisah yang menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Contoh, kamu bayangkan organisasi itu sekolah. Nah, misalkan bagian pertama ada kepala sekolah, bagian kedua ada tata usaha, bagian ketiga ada wakasek, bagian keempat ada guru. Nah, itu tuh dirancang menjadi satu kesatuan sehingga bisa melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Tujuan sekolah. Nah, tujuan sekolah itu tercapai dalam visi misi sekolah. Kemudian secara ensiklopedia, kata organisasi berasal dari kata to organum, artinya alat, bagian, atau badan untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke organisasi kantor, kita harus paham dulu ya organisasi itu apa. Contoh, organisasi itu contohnya misalkan sekolah itu organisasi, kelas itu organisasi yang lebih kecil. Kemudian nanti ada lagi organisasi keluarga. Keluarga pun merupakan sebuah organisasi ya, karena di sana kan ada bagian ayah, bagian ibu, bagian anak. Nah, disusun menjadi kesatuan yang utuh sehingga bisa mencapai tujuan keluarga kayak gitu. Kemudian ada contohnya organisasi kelompok. Kalau terus ada lagi misalkan organisasi band juga organisasi loh, cuman bentuknya adalah informal. Seperti itu. Jadi banyak jenisnya ya organisasi itu apa? Ada formal dan informal. Formal itu resmi seperti sekolah, perusahaan, Karang Taruna, RT, RW itu resmi. Sedangkan yang informal atau non formalnya itu adalah keluarga, teman bermain, grup band, boy band kayak gitulah. Nah, di sini kita masuk ke pengertian organisasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, organisasi itu adalah kesatuan susunan yang terdiri dari bagian-bagian atau bisa juga orang-orang yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sana itu ada kerjasama. Nah, jadi orang-orang itu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kata kuncinya, sebuah organisasi itu pasti terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Contoh kita ambil organisasi itu ekskul ya, ekskul bahasa Inggris. Nah, pasti kan tujuan di ekskul itu tuh sama. Yaitu apa? Ingin mengikuti atau ingin mengupgrade bahasa Inggrisnya kan rata-rata, atau tujuannya itu sama-sama hobi bahasa Inggris misalkan. Nah, kalau misalkan dia hobinya bahasa Korea, kan nggak mungkin masuk bahasa Inggris, pasti dia akan milih masuk bahasa Korea kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada makna organisasi ada dua, ada secara dinamis sama secara statis.
Kalau secara statis itu artinya wadahnya, tempatnya. Statis itu kan artinya diam ya, tidak bergerak. Maka secara statis, organisasi itu dimaknai sebagai wadah atau tempat kegiatannya, gitu. Sedangkan secara dinamis itu kan bergerak. Nah, maka secara dinamis, organisasi itu berarti interaksinya atau kegiatan orang di dalamnya, di dalam tempatnya itu tuh apa, kayak gitu. Sekolah, secara statis, oh SMK 1 ya, sekolah, ada gedung di Jalan Wastu Kencana. Nah, secara dinamis, organisasinya itu apa? Oh, kegiatannya itu adalah kegiatan belajar mengajar, kemudian ada ekskul, kemudian ada PKL, ada UAS, ada UTS, kayak gitu. Jadi bisa dibedakan ya maknanya. Statis itu wadahnya, sedangkan dinamis adalah kegiatannya. Next, di sini ada 4 fakta tentang organisasi. Yang pertama adalah organisasi itu pasti berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki interaksi sosial baik dalam struktur formal maupun informal. Maksudnya kayak gini loh. Dalam sebuah organisasi itu pasti kan ada orang-orang. Orang-orang itu pasti berinteraksi. Baik secara formal itu pekerjaan, contohnya di sekolah. Kegiatan formalnya apa? Kegiatan formalnya adalah belajar mengajar, kayak gitu. Sedangkan informalnya adalah misalkan kamu diskusi sama guru di luar jam pelajaran, atau kamu foto bareng sama guru, misalkan biasa suka ada kayak gitu ya, foto bareng sama guru, foto angkatan, itu kan informalnya. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa organisasi itu interaksinya itu pasti tersusun dalam sebuah struktur. Ini maksudnya interaksi formalnya ya. Interaksinya itu pasti tersusun dalam sebuah struktur. Jadi dalam sebuah organisasi itu pasti ada namanya struktur organisasi. Di sekolah ada struktur organisasi. Di kelas ada struktur organisasi, gitu ya. Nah, struktur itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menggambarkan arus pekerjaan atau arus informasi, seperti itu. Kemudian fakta yang ketiga bahwa organisasi itu memiliki sistem terbuka. Artinya dia itu mempunyai hubungan timbal balik baik dalam internal maupun eksternal. Jadi sebuah organisasi itu pasti menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan timbal balik gitu dengan internalnya. Internal itu dengan orang-orang dalam organisasi itu, misalkan di sekolah ya, misalnya timbal baliknya apa? Kamu melaksanakan tugas kepada guru, gitu ya, menyerahkan tugas kepada guru. Nah, kamu harus mendapatkan apa feedbacknya atau timbal baliknya? Nilai kan? Nah, seperti itu. Kemudian kalau secara eksternal artinya hubungan antara organisasi dan pihak luar. Contoh misalkan eksternal itu adalah PKL. Nah, PKL ya di kelas 10, 11 atau 12. Jadi misalkan misalkan perusahaan mengajukan siswa untuk PKL, misalkan sekolah mengajukan siswa untuk PKL di sebuah perusahaan, ditempatkan di perusahaan A misalkan ya. Maka timbal baliknya apa? Timbal baliknya adalah maka siswa tersebut harus membantu pekerjaan di kantor itu kan. Nah, sedangkan bagi pihak sekolah atau dari pihak kamunya, perusahaan itu wajib memberikan nilai PKL kepada siswa yang PKL di sana. Gitu. Itu timbal baliknya. Kemudian contohnya lagi adalah dengan masyarakat, misalkan ya. Masyarakat sudah mengizinkan sebuah organisasi itu beroperasi. Itu peran masyarakat terhadap organisasi itu. Maka timbal balik organisasi itu apa kepada masyarakat? Ya misalkan mengadakan kegiatan-kegiatan masyarakat. Misalkan kalau ada THR dikasih itu masyarakatnya, atau misalkan kalau ada dana-dana lebih ngebantu masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Terus kalau misalkan pabrik gitu ya, organisasi berbentuk pabrik, kan udah diizinin tuh untuk mendirikan usaha atau pabrik di lingkungan tersebut. Maka timbal balik dari perusahaannya apa? Jangan sampai
membuang limbah sembarangan, seperti itu. Nah, fakta yang terakhir adalah bahwa dalam sebuah organisasi itu pasti ada namanya interaksi sosial. Interaksinya itu harus mendapat membantu untuk mencapai tujuan gitu. Jadi misalkan dalam sebuah sekolah nih ada interaksi sosial, guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa gitu ya. Nah, itu interaksi sosialnya harus bisa membantu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan sekolah itu biasanya tercantum dalam visi misi sekolah. Oke, di sini ada pengertian organisasi kantor atau organisasi. Organisasi kantor atau organisasi adalah suatu tempat di mana diadakannya sebuah kegiatan yang teratur. Yang teratur karena dia itu ada wewenang dan tanggung jawab dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Jadi, pengertian organisasi kantor itu atau organisasi adalah suatu tempat di mana ada kegiatan orang-orang yang teratur, adanya wewenang, ada tanggung jawab, adanya tugas gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari sana kita turunkan nih bahwa ada 3 kriteria organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Jadi minimal itu harus 2. Kalau misalkan 1 orang, ya dia nggak mungkin, itu namanya bukan organisasi gitu, tapi individu. Kemudian kriteria organisasi yang kedua adalah adanya kerjasama. Harus kerjasama nih dalam sebuah organisasi itu. Yang terakhir adanya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip organisasi kantor. Prinsip yang pertama seperti tadi ya, harus ada tujuan yang ingin dicapai. Misalkan sekolah ya, kita gambarkan, kita ambil contoh sekolah, bahwa setiap sekolah itu pasti punya visi misi yang sama. Kemudian visi misi tersebut harus diterima oleh seluruh pegawai. Nah, makanya ketika penetapan visi misi sekolah itu biasanya suka diadakan rapat kayak gitu. Kemudian adanya perumusan pokok dan fungsi yang jelas. Jadi misalkan wakaseknya siapa gitu ya. Terus pegawai TU-nya siapa, guru ngajar ini yang siapa, kayak gitu. Ada perumusan fungsi yang jelas sehingga ketika ada perumusan fungsi yang jelas gitu ya, nanti ada pembagian tugas yang jelas juga. Misalkan wakasek kesiswaan membantu kepala sekolah dalam hal kesiswaan. Nah, tugasnya apa aja dirinciin di sini. Gitu. Terus ada prinsip fungsional, artinya pekerjaan seseorang itu harus disesuaikan dengan fungsinya atau jabatannya. Lalu ada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Artinya setiap pegawai dalam organisasi atau setiap anggota sebuah organisasi harus saling berkoordinasi atau berkomunikasi, harus menyatu dan sejalan kayak gitu. Kemudian ada prinsip keseimbangan, jadi harus seimbang kegiatan-kegiatan di organisasinya. Misalkan kegiatan formalnya sama informalnya harus seimbang kayak gitu. Atau misalkan tugas A sama tugas B harus seimbang kayak gitu. Atau misalkan disesuaikan dengan jabatannya kayak gitu. Terus harus sederhana. Nah, sebuah organisasi itu harus memiliki alur kerja yang sederhana. Kenapa? Biar cepat kayak gitu. Jadi nggak rumit. Kemudian ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang itu artinya gini, kalau misal pimpinannya tidak bisa, maka ke siapa nih dia minta bantuannya? Contoh kepala sekolah misalkan ada sosialisasi LMS misalnya kayak kemarin. Kepala sekolahnya nggak bisa hadir tuh, maka didelegasikan ke Wakasek Hubungan Bidang dan Masyarakat kayak gitu. Terus ada yang kesatuan arah. Jadi dalam sebuah organisasi itu harus memiliki arah yang sama. Tujuannya sama. Arahnya ke depan. Harus mencapai visi misi ini. Kayak gitu aja harus sama arahnya. Kemudian ada kesatuan perintah. Jadi adanya satu komando. Contoh sekolah. Gak mungkin ada 2 kepala sekolah kan dalam sebuah sekolah, pasti 1. Kenapa? Biar perintahnya 1. Kamu bayangin deh, kamu ada di sebuah organisasi atau kelompok.
ada 2 pimpinan, ada dua ketua. Bingung gak kamu? Kata si A ini, kata B ini. Bingung gak kamu ngikutin yang mana? Nah, makanya dalam sebuah organisasi itu harus punya satu pimpinan biar agar memiliki satu komandan atau perintah. Kemudian ada distribusi tugas pekerjaan. Jadi sebuah pekerjaan itu harus dibagi-bagi biar cepat selesai. Jadi jangan sampai pekerjaan A gitu dikerjakan sama satu orang, tapi harus dibagi-bagi kayak gitu agar lebih cepat selesai dan lebih efektif serta efisien. Kemudian yang terakhir adalah adanya keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Maksudnya gini, semakin tinggi jabatan, maka semakin besar kan wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan semakin rendah jabatan, artinya semakin sedikit pula wewenang dan tanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi antara wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang sesuai dengan jabatannya. Jangan sampai terbalik kayak gitu. Nah, di sini ada pengertian struktur organisasi ya. Intinya struktur organisasi itu adalah sebuah kerangka, sebuah pola, sebuah susunan yang menggambarkan hubungan antar bagian, antar fungsi-fungsi, antar orang-orang atau antar jabatan yang menunjukkan kedudukannya, tugasnya, wewenangnya, tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi gitu. Kamu bayangin struktur ya, kamu pernah kan ngelihat struktur organisasi kelas? Nah, itulah contoh sederhana dari sebuah struktur organisasi. So, ada kerangka ya, kamu bayangin. Ada ketua kelas, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi. Nah, itu adalah sebuah struktur gitu. Nah, di sini adalah fungsi dan kegunaan dari struktur organisasi. Yang pertama itu menjelaskan kedudukan seseorang. Jadi kalau misalkan kedudukannya itu dia paling atas, nanti itu dia berarti pimpinannya. Atau misalkan ketika dia itu punya garis gini, nah itu berarti dia itu adalah pimpinannya, kayak gitu. Kemudian menguraikan pembagian kerja. Itu juga merupakan fungsi atau kegunaan dari sebuah struktur, sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Begitu juga karyawan dengan uraian tugas yang jelas akan lebih fokus untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Misalkan dalam sebuah struktur itu kan biasanya suka ada ya namanya sekretaris, bendahara, namanya siapa gitu. Jadi kita tuh tahu, oh saya tuh sekretaris, berarti tugasnya apa? A, B, C, D, E, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan hubungan antara bagian atau antar posisi gitu. Jadi kalau misalkan kamu yang sebuah struktur ya, nah itu tuh dia tuh bisa menggambarkan gitu hubungan antara bagian sama antar posisinya. Misalkan contoh gini ya, saya gambarkan misalkan di sini sebuah struktur. Nah ini, nah seperti ini ya. Oke, ini sederhana. Nah kayak gitu. Artinya ini tuh kan menunjukkan sebuah hubungan kan, gitu. Misalkan ini berarti dia adalah pimpinannya, punya dua bawahan kayak gitu. Si A pimpinan berikan perintah kepada A dan B kayak gitu. Terus dari sini juga memberikan tanggung jawab gitu, tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasannya. Nah, misalkan gini ya, ini A, misalkan ini A, ini B, dan ini pimpinannya 1 misalkan. Nah dari sini kan kita bisa lihat ya bahwa oh A itu tahu, oh saya itu pimpinannya nomor 1. B dia tuh tahu, oh saya tuh pimpinannya ini kayak gitu. Jadi dia itu tahu gitu, si A ini tahu harus bertanggung jawab kepada siapa, dan si B pun tahu harus bertanggung jawab kepada siapa. Seperti itu, dipahami ya? Oke, next. Nah udah deh beres. Oke anak-anak, jadi demikian penjelasan saya tentang struktur organisasi kali ini. Jadi
hari ini kita ngebahas tentang pengertian, kemudian tentang fakta-fakta organisasi, ada pengertian struktur, kemudian ada prinsip-prinsip struktur, kemudian kita juga ngebahas tentang kegunaan dan struktur. Jadi intinya hari ini kita sudah belajar tentang pengertian organisasi dan pengertian struktur organisasi beserta tujuannya. Nah, pembelajaran berikutnya kita akan bahas di pekan depan. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.